Mari kita mulai bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini berarti kajian keempat ya. Kajian pertama saya menjelaskan iman dan sabar, yang kedua sholat khusyuk, yang terakhir kita kajian ikhlas. Sekarang kita lanjut kajian tawakal ya. Tapi sebelum saya masuk materi, ini ada pertanyaan buat Bapak dan Ibu ya. Sebenarnya kita hidup di dunia itu maunya siapa sih Bapak dan Ibu? Baik, maunya Allah ya. Berarti siapapun yang hadir di sini setuju bahwa kita hidup itu adalah keinginan Allah. Nah, pertanyaan kedua, berarti kalau memang hidup itu keinginan Allah, harusnya di dalam rangka menjalani hidup itu kita tuh fokusnya mewujudkan keinginan kita atau keinginan Allah? Selesai kalau begitu. Pertanyaan ketiga, kita kecewa selama ini kenapa? Oke, saya ulang. Hidup itu adalah dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Yang benar itu, kita tuh kecewa tuh kalau keinginan Allah tidak terwujud, atau kalau keinginan kita tidak terwujud. Yang benar yang mana? Keinginan Allah tidak terwujud, betul? Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu kecewa kenapa? Hah? Lah, makanya kan ini aneh Bapak Ibu. Harusnya Bapak Ibu lebih kecewa ketika keinginan Allah tidak terwujud. Harusnya. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu selalu kecewa karena keinginannya tidak terwujud, ini kan ada yang aneh. Pasti ada sesuatu yang Bapak Ibu tidak sadari di dalam menjalani hidup. Kan begitu kan? Secara tidak sadar selama ini Bapak Ibu hanya fokus bagaimana mewujudkan keinginannya. Padahal Bapak Ibu itu disuruh Allah itu menjalani hidup itu untuk mewujudkan keinginan Allah. Makanya di surat 51-56 Bapak Ibu juga sering dengar, dan aku tidak ciptakan jin dan manusianya untuk mengabdi kepada Allah. Itu kan sebenarnya Allah sudah bilang bahwa manusia itu hidup itu hanya dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Berarti ketika keinginan kita tidak terwujud, yang terwujud keinginan siapa kalau begitu? Hidup ini kan cuma menjalani dua keinginan Pak. Satu keinginan Allah, satu keinginan manusia. Kan begitu aja sebenarnya. Berarti ketika keinginan kita tidak terwujud pada saat mengalami suatu permasalahan, berarti sebenarnya yang terwujud keinginan siapa? Nah, berarti kalau Bapak Ibu tahu yang terwujud keinginan Allah, meskipun keinginan kita tidak terwujud, harusnya Bapak Ibu tuh kecewa atau bahagia harusnya? Halo? Harusnya bahagia atau kecewa? Bahagia karena keinginan Allah yang terwujud. Saya kunci sekarang. Berarti sekarang Bapak Ibu tuh senangnya keinginannya terwujud atau tidak terwujud? Nah, makanya saya kupas di sini biar Bapak Ibu tuh sebelum kita bicara yang lain, kita harus meluruskan. Iya ya, hidup ini kan keinginan Allah. Berarti kalau keinginan kita tidak terwujud, sebenarnya kan yang terwujud keinginan Allah kan? Betul? Coba kita buka surat 12 ayat 53. Ini maksudnya Pak. Surat 12, surat Yusuf ayat 53. Karena keinginan kita kan belum tentu benar. 12 ayat 53. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Terus? Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik, jadi di sini di ayat ini kan Nabi Yusuf berbicara bahwa aku tuh tidak bisa melepaskan diriku dari keadaan, karena kadang-kadang nafsuku tuh mendorong pada kejahatan, kecuali
Nafsu yang dirahmati oleh Allah. Jadi di sini ada berapa nafsu Bapak Ibu? Dua ya. Nafsu yang mendorong kejahatan, nafsu yang dirahmati oleh Allah. Nafsu mendorong kejahatan itu berarti keinginan kita, ya. Nafsu yang dirahmati Allah adalah ketika keinginan kita sudah sesuai dengan keinginan Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu tuh sebenarnya ingin nafsu yang mendorong kejahatan atau nafsu yang dirahmati oleh Allah? Berarti ketika nanti keinginan Bapak Ibu tidak terwujud, sebenarnya kan Allah tuh sedang mendidik, ya, sedang mendidik nafsu kita supaya nafsu kita sesuai dengan keinginan Allah. Makanya harusnya pas tidak terwujud itu, Bapak Ibu tuh harusnya kecewa atau bahagia harusnya. Nah makanya kan tinggal nanti bagaimana caranya dari kondisi kita selalu kecewa ketika keinginan kita tidak terwujud menjadi akhirnya nanti bahagia meskipun keinginan kita tidak terwujud. Ketika Bapak Ibu sudah pada titik itu, sudah masuk makomnya jiwa yang tenang atau nafsu mutmainnah. Nah di sini Bapak Ibu sebenarnya pembelajarannya. Jadi semakin tidak terwujud, harusnya Bapak Ibu itu semakin sadar bahwa sebenarnya Allah sedang mendidik kita supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsunya. Gimana? Sabar. Ya, salah satu metodenya adalah sabar. Kan 7 ilmu penjernih hati ini adalah sebenarnya Pak, untuk menyesuaikan Bapak Ibu ketika menjalani proses kehidupan itu, menyesuaikan dengan apa yang Allah inginkan. Jadi sebenarnya saya tuh ingin mengembalikan lagi fitrahnya, bahwa manusia hidup itu hanya dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Coba saya mau nanya, di antara dua ini menurut Bapak Ibu mana yang keinginan Allah? Sabar atau marah? Sabar itu keinginan Allah atau keinginan kita? Allah. Kalau marah? Nah sekarang Bapak Ibu tuh harusnya yang benar ketika ada kejadian apapun, sabar atau marah? Kenyataannya kan nggak sesuai Pak. Nah ini yang makanya 7 ilmu penjernih hati ini adalah membimbing Bapak Ibu agar semakin lama semakin sesuai dengan keinginan Allah. Kenapa harus ke sana? Kenapa harus ke sana Bapak Ibu? Kenapa kok kita harus menyesuaikan dengan keinginan Allah? Surat 2 ayat 30. Ini keinginan Allah tuh terhadap apa yang kita inginkan. Ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Nah, aku hendak menjadikan khalifatullah. Khalifatullah itu apa Pak? Khalifah itu? Penguasa. Pemimpin. Pemimpin ya? Baik, sekarang saya tarik ke skup yang kecil. Bapak Ibu tuh di dalam menjalani hidup sekarang ini memimpin masalah atau dipimpin masalah? Dipimpin masalah. Kok langsung bisa jawab ini? Kenapa dipimpin masalah? Karena fokus Bapak Ibu hanya ingin mewujudkan keinginannya. Itu akhirnya Pak dipimpin masalah. Makanya di kupas sekarang kajian ini adalah intinya adalah sekarang dengan metode yang nanti kita sampaikan namanya tawakal itu adalah kita mulai berusaha menyesuaikan dengan apa yang Allah inginkan. Ya, jelas Bapak Ibu ini? Ya, cirinya orang yang dipimpin masalah itu apa cirinya? Orang yang dipimpin masalah cirinya marah, pusing, bingung, stres gitu kan, kecewa. Nah itu ciri-cirinya. Tapi kalau cirinya orang yang memimpin masalah, tolak ukurnya adalah dia sudah tidak merasa masalah itu masalah Pak. Dan itu bisa ternyata, bisa Bapak dan Ibu. Makanya kita belajar itu harus sampai minimal tolak ukurnya ke sana. Dalam kondisi misalnya di level derajat nafsu mutmainnah. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau Bapak Ibu kerjaannya marah-marah, emosi, khawatir, pusing, itu berarti Bapak Ibu selama ini dipimpin oleh masalah. Kapan mau memimpin masalah? Kapan? Kapan mau memimpin masalah? Ada rencana Bapak Ibu mau memimpin masalah atau ingin selalu dipimpin masalah? Kapan rencananya? Nah itu harus. Karena perintah Allah memang kita menjadi khalifatullah. Lalu bagaimana kita bisa menjadi rahmatan lil alamin?
Kalau setiap ada masalah itu Bapak Ibu pun pusing di dalam menjalani permasalahan. Paham ya? Jadi sebenarnya masalah itu harus pada titik tidak menjadi masalah. Contoh, ini yang paling gampang aja Pak. Contoh yang paling gampang. Ya. Bapak misalnya mohon maaf ya, istrinya cerewet misalnya, gampangnya gitu ya. Secara umum istri cerewet itu masalah atau bukan secara umum? Masalah. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mulai belajar sabar, kira-kira istri cerewet itu masalah atau sarana latihan sabar? Berarti istri cerewet masalah lagi atau bukan? Bukan. Istri cerewet itu sebagai sarana latihan sabar agar Bapak Ibu masuk surga tanpa hisab kan? Kan di dalam di surat 39 ayat 10 di surat Az-Zumar, hanya orang-orang sabarlah yang pahalanya disempurnakan tanpa batas. Itu nggak ada batasnya Pak kalau orang sabar Pak pahalanya. Atau saya buka dulu ayatnya, silakan Pak Rahmat. Biar Bapak Ibu paham dulu. Ya. 39 ayat 10. Hanya orang-orang sabarlah. Biar Bapak Ibu paham dulu. Ini cara memimpin masalah salah satu simpelnya. Silakan. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertawakallah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Hanya Pak. Hanya tuh satu atau dua? Hanya orang-orang sabarlah yang pahalanya disempurnakan tanpa batas Pak. Kita sholat masih ada 27 derajat, sedekah masih sampai 700 kali lipat, Lailatul Qadar sampai 1000 bulan. Tapi untuk pahala sabar itu tidak ada batasnya Pak. Makanya dalam kitab hadis masuk surga nanti ada satu golongan. Golongan itu tidak akan dihisap Pak. Golongan itu langsung masuk surganya Allah. Golongan apa Pak? Orang-orang yang sabar. Jadi istri cerewet itu masalah atau sarana latihan sabar? Berarti Bapak itu harusnya bahagia atau menderita? Sudah. Akhirnya Bapak Ibu memimpin masalah. Kenapa? Sudah tidak menganggap lagi istri cerewet itu sebagai masalah. Maka ketika seperti itu jangan kaget, pasti istrinya akan berubah. Lah ngapain Allah buat lagi masalah kalau misalnya Bapak Ibu sudah berubah? Berubah akhlaknya ya, kalau istrinya tetap itu. Akhlaknya. Karena Bapak Ibu bersabar bersama Allah, akhirnya istri Bapak Ibu Allah akan rubah. Karena hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati. Sama istri, anak, tetangga, mertua. Kalau bapak-bapak ibu semua menganggap itu sebagai sarana latihan, sudah tidak ada lagi masalah. Berarti Bapak Ibu secara tidak sadar di dalam menjalani masalah itu adalah memimpin masalah tersebut. Nah ini maksud kata kuncinya. Jadi kita belajar beragama itu harusnya semakin lama itu semakin peka, semakin paham apa yang Allah inginkan lewat sarana-sarana permasalahan yang Bapak Ibu hadapi selama ini. Kan begitu kan? Coba Bapak Ibu, maha baiknya Allah. Allah ingin kita masuk surga. Diberikanlah sarana latihan sabar. Ya, sabar itu pahalanya tidak ada batasnya. Terus Bapak Ibu nggak perlu usah jauh-jauh nyari keluar. Itu di dalam rumah itu kan banyak kan? Sarana latihan sabar banyak kan? Nah berarti Bapak Ibu tuh bersyukur atau marah-marah harusnya? Ya sudah, misalnya mohon maaf, anak masih belum sesuai dengan keinginan kita. Berarti Bapak Ibu tuh marah atau alhamdulillah? Selesai. Karena selama anak belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, selama itu anak menjadi sarana kita untuk masuk surganya Allah. Kan nggak perlu jauh-jauh kan Pak? Keluarga sendiri diolah, anak sebagai sarana latihan, istri sebagai sarana latihan, mertua sebagai sarana latihan. Jadi pertanyaan saya, masalahnya di mana? Nggak ada. Karena masalah itu bukan di masalahnya. Masalah itu adalah di dalam diri kitanya. Contoh, istri cerewet tadi secara umum masalah atau bukan secara umum? Kalau bisa menerima, nah berarti yang menjadi masalah itu karena istri cerewetnya atau karena kita tidak bisa menerima? Selesai. Kenapa jadi pusing sama istrinya? Iya, artinya tuh itu menjadi tolak ukur Bapak Ibu di dalam menjalani hidup. Selama Bapak Ibu menganggap pasangan itu masalah, sebenarnya bukan pasangannya yang bermasalah, Bapak Ibunya yang bermasalah. Bukan cuek Pak, artinya tuh menyadari bahwa ini tuh bukan masalah. Ini tuh sarana Bapak Ibu untuk latihan sabar. Lah sekarang kalau istrinya baik, soleh, Bapak Ibu latihan sama siapa? Lah yo, masa sama istri orang Mbak? Kan bukan. Lah.
Ini loh Pak, mindset ininya aja jadi sebenarnya. Jadi anak misalnya susah sholat subuh misalnya ya, susah bangun, masih menjegelkan. Bukan lagi itu masalah, tapi sebagai sarana latihan. Tapi wajib nggak kita tetap menyampaikan? Wajib. Tapi Bapak Ibu sudah tidak dongkol. Karena Bapak Ibu tahu sikap seperti itu pun, istri seperti itu pun itu sudah atas izin Allah. Maka Bapak Ibu secepatnya, ya Allah saya hormati nih apapun yang kau izinkan saat itu. Nah itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi kepekaan itu yang Bapak Ibu harus mulai latih. Jadi nanti yang di depan mata Bapak Ibu itu udah bukan masalah lagi. Goalnya di mana? Surat Al-Baqarah 115. Silakan Mbak. Surat Al-Baqarah 115. Nih Bapak Ibu akan mengaplikasikan ayat ini sebenarnya nantinya. Dan milik tanah dan milik Allah timur dan barat. Terus? Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Tuh. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Jadi ketika Bapak Ibu menghadapi suatu permasalahan, Bapak Ibu tuh secara mindset udah otomatis, oh ini izin Allah, oh ini keinginan Allah. Akhirnya ya tenang-tenang saja. Itu namanya zikrullah atau zikir perbuatan. Itu nanti di bagian kelima mungkin saya akan bahas nanti. Saya akan rangkai untuk 7 ilmu ya, itu dasarnya. Jadi nanti Bapak Ibu tuh semakin lama itu semakin menikmati kehidupan. Kan saya mau nanya, Bapak Ibu kan ingin dalam menjalani hidup tuh ingin bahagia kan? Nah itu semua sama ingin bahagia. Tapi kenapa sikap Bapak Ibu, kelakuan Bapak Ibu kok tidak mengarah kepada kebahagiaan? Ada miskom sama tetangga, ada miskom sama pengurus, berantem, marah. Lah katanya ingin bahagia, tapi kerjanya marah-marah. Kira-kira selama ini nyambung nggak? Lah kalau nggak nyambung kenapa diteruskan? Kan kalau memang Bapak Ibu ingin bahagia, ternyata kemanapun engkau menghadap di situ wajah Allah, di situ ada izin Allah. Setiap kejadian tidak mungkin tanpa izin Allah. Berarti yang kita lihat izin Allahnya dong. Kenapa kok Allah mengizinkan? Kan harusnya begitu kan Pak? Sebelum Bapak Ibu marah misalnya sama temennya, sama jamaahnya, ini kok Allah mengizinkan ya? Maksud Allah tuh apa? Kan jadi tenang. Bukan kamu tuh kayaknya nggak ngerti. Nah itu kan bukan sikap khalifatullah Pak. Ayo selama ini Bapak Ibu tuh kalau ada kejadian tuh melihat izin Allah tuh melihat orangnya. Nah itu disuruh siapa? Nah ini kan sebenarnya hal-hal yang harus mulai menurut saya seusia kita sekarang Pak. Sudah saatnya ke arah sana gitu loh. Ada kejadian sebentar izin Allah. Tiba-tiba ditipu orang sebentar ini izin Allah. Supaya apa? Supaya dalam setiap permasalahan itu Allah tuh terlibat. Meskipun Allah mengawasi gitu Pak, tapi belum tentu Allah ingin menolong kita loh Pak. Ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi semua permasalahan itu harusnya Bapak Ibu tuh mulai melibatkan Allah. Ustadz saya udah kok sholat, saya sudah ngaji, ya hatinya gimana, menerima atau kesel? Kan itu aja sebenarnya. Kan banyak orang sholat pun dengan hati yang kesel, banyak kan Mbak? Banyak. Nah, apakah seperti itu sikapnya? Makanya ayo Bapak Ibu luruskan sekarang niatnya. Baik ya Allah, saya hanya ingin mewujudkan keinginan Allah. Apa hal yang paling gampang? Satu, saya mau nanya. Kita punya masalah tuh biasanya ingin apa? Ingin selesai. Nah itu keinginan siapa? Nah kenapa begitu? Harusnya ketika kita punya masalah, Bapak Ibu tuh tanya, Allah tuh inginnya apa? Kan begitu kan Mbak? Bukan ketika punya masalah tuh saya ingin selesai, nanti dulu. Coba kira-kira ketika punya masalah tuh Allah inginnya apa? 65 ayat 2 silakan Pak. Bawahnya aja. 65 ayat 2. Ya, surat At-Tolak ayat 2. Ini salah satu aja. Saya mau meluruskan di sini. 65 ayat 2. Barang siapa? Bawahnya aja Pak. Bawahnya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Baik, jadi jalan keluar sudah dijamin belum? Nah, terus kenapa ingin jalan keluar? Kan udah dijamin. Tinggal bagaimana supaya Allah memberikan jalan keluar, kan begitu kan? Supaya Allah ngasih jalan keluar berarti kita harus apa? Takwa. Berarti Bapak Ibu ketika ikhtiar itu supaya mendapatkan jalan keluar atau supaya bertakwa? Enggak, jujur selama ini ketika ikhtiar. Supaya bertakwa atau supaya mendapatkan jalan keluar selama ini?
Nah, jalan keluar keinginan siapa? Keinginan sendiri. Bertakwa keinginan siapa? Kenapa Bapak Ibu tidak fokus mewujudkan keinginan Allah, malah fokus kepada jalan keluar? Nah, hilaf. Berarti kan selama ini Bapak Ibu egois kan? Hanya fokus bagaimana keinginannya terwujud. Padahal Allah sudah jamin kalau Bapak Ibu mewujudkan keinginan Allah, Allah pasti mewujudkan keinginan kita. Takwa itu misalnya bahasa gampangnya taat, tapi nanti setelah 7 ilmu saya akan kupas itu Pak. Karena harus dasarnya harus jelas. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi sebelum kita bicara keinginan kita, ayo kita luruskan dulu. Iya ya, keinginan Allah itu apa sih? Oh, bertakwa, oh sabar, oh tawakal, oh ikhlas. Nah, itu yang harus Bapak Ibu fokuskan. Kalau bisa sampai titik refleks. Tahu refleks? Sudah tidak berpikir Pak, pas ada kejadian izin Allah. Pas mau sedekah karena Allah. Sudah. Sehingga menjadi akhlak Bapak Ibu di dalam keseharian. Nanti jangan kaget, tetangga akan bingung, mertua akan bingung, kok anak saya berubah, kok menantu saya berubah. Itu otomatis akhirnya Bapak Ibu dakwahnya bukan pakai omongan, tapi pakai apa? Akhlak. Kan paling gampang Pak. Kalau sudah dakwah pakai akhlak, Bapak nggak perlu capek-capek ngomong. Kan banyak nggak Bapak pernah sakit hati nggak ngomongin ke anak, ayah aja masih begitu, kan nanti digituin gimana? Tapi kalau Bapak Ibu pakai akhlak, orang akan ngomong apa? Iya kok dia punya masalah, tenang. Setiap ada permasalahan dia tetap nggak bingung, dia tetap menjalani. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Ya, jelas Bapak Ibu ini? Oke, kalau jelas kita masuk tawakal. Sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu tuh kalau menjalani hidup, pilih ya, ingin hidup dalam kondisi khawatir atau ingin dalam kondisi tenang? Jujur aja, inginnya yang mana? Oke, inginnya tenang ya. Berarti yang hadir di sini termasuk saya pun tidak ingin hidupnya khawatir. Setuju? Berarti saya sekarang kupas. Kenapa selama ini orang itu khawatir? Penyebab utama khawatir itu apa? Kan Bapak Ibu kalau nggak mengerti bagaimana bisa tenang? Berarti Bapak Ibu harus mengerti dulu. Penyebab utama kita ini khawatir itu kenapa? Ayo. Nafsu pasti ada. Ayo, yang menyebabkan Bapak Ibu khawatir selama ini itu apa? Keinginan tidak tercapai. Apa? Nah, takut keinginan tidak tercapai. Apalagi? Nah, kan gini, saya jelaskan ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa tenang? Bagaimana Bapak Ibu tidak khawatir? Kalau Bapak Ibu tidak mengerti penyebab utama, penyakit utama khawatir itu apa? Kalau Bapak Ibu tidak mengerti kan nggak akan tahu nanti. Seperti Bapak Ibu misalnya sakit kepala malah minum obat sakit perut. Ini kan bisa salah, nggak akan sembuh-sembuh sakit kepalanya Pak. Padahal tadi saya tanya, semua yang hadir di sini pun ingin hidupnya tidak khawatir. Kalau Bapak Ibu tidak tahu penyebab utama orang khawatir itu apa, maka Bapak Ibu tidak akan pernah bisa menghilangkan rasa kekhawatiran itu. Oke, saya jawab ya. Kenapa orang manusia itu selalu khawatir di dalam menjalani kehidupannya? Sebenarnya penyakitnya cuma satu Pak. Penyakitnya cuma satu. Kenapa orang khawatir? Gara-gara orang itu selalu memikirkan hasil. Ayo. Mohon maaf. Anak Bapak Ibu ujian, apa yang dipikirkan? Lulus atau tidak? Betul? Usaha, yang dipikirkan apa ketika Bapak Ibu mau usaha? Nah, jadi orang khawatir itu kenapa? Gara-gara memikirkan hasil. Terus supaya kita tidak khawatir, apa yang harus dilakukan? Ya jangan memikirkan hasil. Lo kan gampang itu pemikirannya. Lah Bapak Ibu khawatir itu gara-gara mikirin hasil. Ayo contoh, Bapak Ibu punya hutang, apa yang dipikirkan? Nah, lunas atau tidak? Padahal kita tahu nggak kapan lunasnya? Nggak tahu juga, terus ngapain mikirin hasil? Jadi orang khawatir itu penyebab utama itu gara-gara memikirkan hasil. Berarti kalau kita tidak ingin khawatir, apa yang harus dilakukan? Ya jangan memikirkan hasil. Banyak nggak orang ingin tidak khawatir tapi mikirin hasil? Kira-kira bisa nggak? Lah itu tahu.
Kenapa kita tidak boleh memikirkan hasil, Pak? Karena hasil urusan Allah. 28 ayat 88. Berarti selama ini Bapak Ibu nggak sadar ya? Enggak ya? 28 ayat 88. Dia Musa berkata. 28 ayat 88. 28. Al-Qasas ayat 88, ayat terakhir. Ya. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan lain selain Allah. Terus? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya. Segala keputusan menjadi wewenangnya. Terus? Dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Dan semua tetap akan kembali kepada Allah. Jadi urusan hasil itu urusan siapa? Kenapa Bapak Ibu ikut mikirin? Emang gak ada kerjaan lain? Hah? Hasil itu urusan Allah, Pak. Kira-kira Bapak Ibu yakin gak hasil apapun yang terbaik? Nah terus kenapa khawatir kalau begitu? Kalau memang dapat yang terbaik, mau terwujud, mau tidak terwujud keinginan kita, tetap dapat yang terbaik ya? Lalu kalau gitu ngapain dikhawatirkan hasil? Iya, kan aneh ini Pak. Bapak Ibu mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya itu bukan urusannya, satu. Yang kedua, Bapak Ibu pun tahu bahwa itu adalah tetap keputusan yang terbaik. Sudah bukan urusannya, tetap yang terbaik. Masih wajar nggak kalau kita mikirin hasil? Nah berarti Bapak Ibu selama itu orang wajar, orang tidak wajar? Coba, benar nggak apapun hasilnya, keputusannya tetap yang terbaik dari Allah? Ya, Al-Baqarah 216. Bapak Ibu sering dengar ayat ini. Maksudnya diimplementasikan gitu loh Pak. Ayat-ayat itu tolong dipraktekkan gitu loh. Ayat 216. Al-Baqarah ayat 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi tidak boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Tuh. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Apa yang menurut kamu baik belum tentu menurut Allah baik, betul? Apa yang menurut kamu tidak baik belum tentu menurut Allah tidak baik. Allah lebih tahu, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Berarti kesimpulannya apa di ayat ini? Jangan sok tahu. Saya kok nggak diterima ya, anak saya kok nggak diterima di sini ya. Itu yang terbaik atau tidak? Kalau terbaik harusnya bersyukur atau kecewa? Selesai. Halo Pak? Berarti selama ini Bapak Ibu tuh mengimplementasikan nggak ayat ini sebenarnya? Enggak. Dibaca iya, tapi nggak dipraktekkan. Jadi nanti Bapak Ibu, hasil apapun terserah kepada Allah. Yang penting kita ikhtiar. Makanya kita sekarang hari ini belajar tawakal. Berarti kenapa kita harus tawakal Pak? Biar tidak khawatir. Salah satunya itu. Berarti kalau orang tawakal itu semakin tua akhirnya semakin tenang, tidak khawatir. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu malah banyak khawatir, pasti Bapak Ibu kurang bertawakal kepada Allah. Baik, yang kedua, kenapa kita harus tawakal? Surat 65 ayat 3. Apa kata Allah? Di surat At-Tolak ayat 3. Dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Terus? Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi orang tawakal itu kekurangan nggak Pak? Berarti kalau sekarang Bapak Ibu masih kekurangan, pasti belum selesai. Jadi nggak mungkin Pak orang bertawakal itu kekurangan. Jadi wajib nggak kita belajar tawakal Pak? Wajib, karena kenyataannya orang pusing, khawatir, bingung kan. Makanya dengan ilmu tawakal ini harusnya kalau Bapak Ibu benar-benar menjalani, pasti tidak akan khawatir lagi. Kenapa orang tidak khawatir ketika dia menjadi tawakal? Khawatir itu bisikan siapa? Setan. Nah kenapa kalau bertawakal tidak khawatir? 16 ayat 99. 16 ayat 99. Silakan.
Sungguh Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. jelas Bapak Ibu ini? Kenapa setan tidak bisa berpengaruh kepada orang bertawakal? Kenapa setan tidak bisa berpengaruh kepada orang bertawakal? Kenapa? Kenapa setan tidak bisa berpengaruh kepada orang bertawakal? Karena orang bertawakal itu tidak memikirkan hasil. Setan berarti selama ini membisikkan tentang apa? Hasil. 7 ayat 12. 7 ayat 20 Pak. Mohon maaf. Lihat ya, setan itu membisikkan hasil selama ini kepada Bapak Ibu. Nanti begini, nanti begitu. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Setan membisikkan pikiran jahat kepada Adam dan Hawa. Terus? Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Setan membisikkan kepada Adam dan Hawa, kenapa Tuhanmu melarang makan huldi? Supaya kamu nggak jadi golongan malaikat dan tidak kekal di surga. Berarti yang setan bisikin itu tentang apa Pak? Hasil. Jadi nanti kalau Bapak Ibu pas menjalani hidup, nanti takutnya begini, nanti takutnya begitu. Kira-kira Bapak Ibu tuh dibisikin setan atau tidak? Nah, terus kenapa diikuti? Kalau memang setan itu membisikkan, bisikannya lewat hasil, supaya Bapak Ibu khawatir, kenapa Bapak Ibu ikuti? Nah, jadi yang setan siapa? Ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu jangan kaget pas menjalani masalah hidup itu. Aduh, nanti kalau saya mati apa hutang saya lunas atau tidak? Apakah hutang saya kebayar atau tidak? Apakah anak saya nanti mendoakan saya atau tidak? Ketika Bapak Ibu dibisikkan seperti itu, ternyata itu adalah sudah kerjanya setan. Bagaimana cara mengikis itu? Bertawakal kepada Allah. Apa cirinya orang bertawakal? Tidak memikirkan hasil. Maka kalau Bapak Ibu bisa seperti itu, surat 3 ayat 159, silakan. Surat 3 ayat 159. Bawahnya aja Pak. 159. Surat 3 ayat 159. Sungguh. Kalau bawahnya. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Tuh, Allah akan mencintai Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah mengerti mana urusan Bapak dan Ibu, mana urusan Allah. Kalau di dalam tawakal urusan kita apa Pak? Hanya berikhtiar. Di dalam tawakal itu urusan kita hanya berikhtiar. Urusan Allah menentukan hasil. Boleh nggak urusannya dibolak-balik? Tidak boleh ya. Berarti tugas kita hanya berikhtiar. Tugas Allah menentukan hasil. Boleh nggak kita ikut campur urusan hasil? Awas kalau ikut campur lagi. Pokoknya tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya berikhtiar. Urusan terjadi tidak terjadi bukan urusan kita. Urusan terwujud tidak terwujud bukan urusan kita. Yang penting kita di mata Allah sebagai sudah semakin berikhtiar. Berarti ikhtiar yang kita lakukan itu supaya bisa menentukan hasil atau supaya bisa bertawakal kepada Allah. Maka ketika Bapak Ibu seperti itu jangan kaget akan dicukupkan oleh Allah. Karena sesuai janji Allah di surat 65 ayat 3 tadi, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan keperluannya. Jadi orang tawakal itu tidak akan kekurangan, ya. Tapi syaratnya jangan coba-coba ikut campur urusan hasil. Atau saya mau nanya lah, Bapak Ibu tuh mau nggak rumah tangganya dicampuri? Nah, Bapak Ibu aja nggak mau, Bapak Ibu sudah berapa tahun ikut campur urusan Allah? Kan ini aneh Pak. Ayo, padahal Bapak Ibu kan ingin ditolong Allah kan? Tapi kenyataannya Bapak Ibu selalu ikut campur di dalam urusan hasil. Padahal Bapak Ibu nggak punya hak di situ kan? Nggak punya otoritas di situ. Kenapa ikut campur? Tugas kita hanya buat target silahkan, ikhtiar maksimal silahkan. Tapi kalau mulai ikut campur, itu bukan urusan kita Pak. Ingat ya, saya ulang ya. Jadi definisi tawakal itu apa kalau begitu? Definisi tawakal
berikhtiar semaksimal mungkin, kan begitu ya Pak ya? Dan hasilnya diserahkan kepada Allah. Diserahkan tuh berarti ikut campur nggak Pak? Berarti mau A, mau B, mau C, masalah atau tidak? Awas kalau masalah. Berarti tidak ada alasan Bapak Ibu untuk kecewa lagi ketika Bapak Ibu berikhtiar, ya. Pokoknya mau hasil apapun terserah. Yang penting Bapak Ibu tetap maksimal di dalam menjalani kehidupan. Nih contoh 32 ayat 12, silakan Mbak. 32 ayat 12. Ini contoh Bapak Ibu. Saya takutnya nanti Bapak Ibu kena ayat ini lah. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Terus Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. baik, ini yang ngomong tuh orang mati orang hidup. Orang mati kenapa Pak? Menyesal. Nah pertanyaan saya, kenapa dia menyesal? Kenapa orang itu menyesal Pak? Tawakal itu tadi apa? Tawakal itu apa definisinya? Berikhtiar semaksimal mungkin. Jadi orang menyesal itu kenapa? Karena tidak maksimal. Coba kalau dulu saya ibadahnya rajin. Coba kalau saya tiap hari itu sholat jamaah di ukhuwah. Coba kalau saya itu ikuti taklim. Jadi orang-orang mati itu akan menyesal Pak. Kenapa? Karena di dalam hidupnya dia tidak maksimal. Makanya ketika Bapak Ibu disuruh bertawakal itu adalah berusaha semaksimal mungkin, hasilnya diserahkan kepada Allah. Bapak Ibu sudah menyampaikan kepada anaknya, nah kamu sholat, nah kamu sholat. Ke istrinya, ma kamu jangan begitu. Bapak Ibu menyampaikan maksimal. Pas nanti di hadapan Allah, ya Allah saya kan sudah maksimal. Saya kan sudah menyampaikan. Kan urusan merubah urusanmu. Sudah bukan lagi tanggung jawab Bapak dan Ibu. Makanya kenapa orang mati itu menyesal? Karena tidak maksimal atau tidak bertawakal kepada Allah. Saya takutnya Bapak Ibu selama ini menjalani hidup ya banyak kekecewaan, padahal yang Bapak Ibu kecewakan itu sudah menjadi ketetapan Allah. Kurang ajar nggak Pak selama ini Pak? Ngerti ini Bapak Ibu ini? Jadi tugas kita itu tetap ikhtiar maksimal. Urusan hasil mau terwujud tidak terwujud terserah kepada Allah. Karena bukan urusan kita. Bapak Ibu mau ngotot-ngototan seperti apapun bukan urusan kita. Karena tetap keputusannya ada di tangan Allah. 42 ayat 10. Jadi saya mau meluruskan dulu cara berpikir Bapak Ibu yang selama ini mungkin keliru dan tidak disadari. Ya. 42 ayat 10 silakan Pak. Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusan terserah kepada Allah. Nah, yang memiliki sifat-sifat demikian itulah Allah Tuhanku. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. jadi Bapak Ibu mau ngotot seperti apapun, kalau Allah belum mengizinkan, kira-kira masalahnya selesai bukan? Ya sudah kalau gitu ngapain ngotot-ngotot? Yang penting tetap ikhtiar di jalan Allah, maksimal di jalan Allah, sehingga setiap ikhtiar yang Bapak Ibu lakukan menjadi ibadah Bapak Ibu kepada Allah. Itu kan yang terpenting. Bukan ngurusin hasilnya Pak. Awas ya, Ustadz kenapa kok istri saya belum berubah? Loh itu bukan urusan Bapak, tugas Bapak tetap menyampaikan. Ustadz kenapa ya kok anak saya belum berubah? Tugas Bapak tetap menyampaikan. Urusan berubah tidak berubah itu urusan Allah. Dan Allah tahu kapan waktunya akan terwujud. Ngerti nggak Bapak ini? 16 ayat 1 silakan Pak. Ya, jadi jangan sok-sok tahu ya. Ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Sering nggak Bapak Ibu, kenapa kok istri saya tidak berubah? Kenapa kok suami saya tidak berubah? Sering nggak begitu? Kalau seperti itu tuh Bapak Ibu tuh memikirkan hasil atau hanya fokus di ikhtiar? Yang seperti itu tuh wajar atau kurang ajar? Sudah berapa tahun Bapak Ibu kurang ajar kepada Allah?
Ayo. Pak, kalau perencanaan boleh silakan, itu salah satu ikhtiar maksimal. Planning boleh silakan, target boleh silakan. Tapi ketika Bapak Ibu kecewa terhadap apapun nanti hasilnya, itu yang kurang ajar kepada Allah. Jadi ingat ya Bapak Ibu ya, tugas kita hanya berikhtiar. Tugas Allah menentukan hasil apapun dan itu pasti yang terbaik. Tinggal Bapak Ibu beriman atau tidak beriman terhadap hasil apapun yang Allah tetapkan saat itu. Kan Bapak Ibu ngakunya ingin hamba Allah kan? Nah kalau Bapak Ibu hamba Allah ya jangan ikut campur dong, urusannya bukan urusan kita Pak. Ya, pertama sudah tidak bisa menentukan, ikut-ikutan lagi kan makin kurang ajar ini mantapnya. Ngerti Bapak Ibu nih? Ya, jadi tugas kita hanya berikhtiar, tugas Allah lah yang akan menentukan dan Allah tahu keputusan yang tepat yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu butuhkan saat itu. Mengerti ini? Tawakal itu? Baik, metodenya bagaimana Ustadz? Supaya Bapak Ibu semakin memahami dan bisa praktek setelah keluar dari kajian ini, ya. Baik, kita akan praktekkan. 1. Bapak Ibu percaya tidak bahwa manusia tidak bisa menentukan hasil? Oke, 22 ayat 73. Ini saya kasih analogi yang biar Bapak Ibu sadar benar. 22 surat Al-Hajj ayat 73. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Ada yang bisa nyiptain lalat? Nah, terus? Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Apa? Allah ngasih analogi begini kan begitu jelas kan? Menyadarkan kita bahwa kita itu sangat lemah kan Pak? Kalau lalat itu ngambil sesuatu dari Bapak bisa ngambil nggak? Enggak. Terus ayo, menurut Allah apa Pak? Saya ulang Pak, sebentar Pak. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Bayangkan Pak, sama lalat aja kita kalah Pak. Bayangkan. Lah kalau misalnya sama lalat aja kita nggak bisa ngambil, berarti kalau untuk urusan hasil kira-kira kita masih pantas nggak ikut campur Pak? Ya sudah gitu loh. Nah itu pikiran itu dihilangkan. Toh menentukan hasil aja kita nggak bisa. Sudah tidak bisa menentukan hasil, ikut campur lagi. Kan kurang ajar ini Pak. Ngerti Bapak Ibu ini? Ya, pokoknya sekarang tinggal urusannya Bapak Ibu tuh percaya atau tidak bahwa hasil itu tetap yang terbaik dari Allah. Itu masalahnya. Beriman atau tidak beriman. Ngerti Bapak Ibu ini? Jadi manusia itu bisa menentukan hasil enggak? Tidak. Ya, ingat ya, manusia tidak bisa menentukan hasil. Yang kedua, betul atau tidak, hanya Allah yang bisa menentukan hasil. Hanya Allah. Oke, saya rangkai statement ini. Manusia tidak bisa menentukan hasil. Hanya Allah yang bisa menentukan hasil. Berarti pertanyaan saya, wajar atau tidak? Kalau kita menyerahkan hasil itu kepada Allah, wajar atau tidak Pak? Berarti kalau Bapak Ibu ikut campur urusan hasil, berarti Bapak Ibu kurang? Selesai, sudah. Ustadz, kenapa ya? Kok masalah saya tidak selesai-selesai? Kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Karena mikirin hasil. Ustadz, kapan ya masalah saya selesai? Kurang ajar. Ustadz, kenapa ya doa kita tidak dikabulkan? Kurang ajar. Karena itu urusan Allah. Urusan kita tuh memperbaiki diri. Bagaimana supaya doa kita nanti dikabulkan? Bagaimana supaya Allah menolong kita? Kemarin bagaimana caranya supaya Allah menolong kita? Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi ikhtiar Bapak Ibu itu supaya Allah menolong, bukan supaya masalah kita selesai. Kenapa ikhtiarnya harusnya supaya Allah menolong, bukan supaya masalah kita selesai? Karena selesai tidak selesai bukan urusan kita. Itu urusan Allah Bapak dan Ibu. Jadi cukup ya, nggak usah ikut-ikutan lagi ya. Ya, kan Bapak Ibu juga tugasnya udah banyak, urusannya udah banyak, ngapain ngikutin urusan Allah? Emang nggak ada urusan lain Bapak Ibu? Ya,
Pokoknya tugas kita ikhtiar. Yang usaha silakan buka usaha, yang kerja silakan kerja. Masalah hasilnya apapun Allah akan cukupkan kalau Bapak Ibu yakin kepada Allah. Jadi setiap orang tuh harusnya dijamin gak hidupnya oleh Allah. Nah kalau gitu apa yang dikhawatirkan? Nah apa yang harus dikhawatirkan? Oke, jadi saya ulang ya. Manusia tidak bisa menentukan hasil. Ternyata hanya Allah yang bisa menentukan hasil. Jadi wajar. Wajar tuh apa sih Pak? Wajar Pak? Wajar tuh nih, kalau saya celupkan tangan saya nih ke air, wajar nggak kalau basah? Ada yang bantah nggak? Kalau saya celupkan tangan ke air tuh pasti basah tuh, ada yang bantah nggak? Nah, berarti wajar tuh boleh dibantah nggak? Tidak ya? Jadi wajar kalau kita menyerahkan hasil kepada Allah. Wajar kalau kita tidak ikut campur urusan hasil. Berarti kalau Bapak Ibu masih mikirin hasil, berarti Bapak Ibu kurang. Yo. Jadi kalau nanti Bapak Ibu tanya kenapa istri saya tidak berubah-berubah, kurang ajar. Kenapa anak saya tidak berubah-berubah? Kurang aja. Tugas kita hanya menyampaikan. Mau berubah tidak berubah itu bukan urusan kita Pak, itu urusan Allah. Tapi wajib kita ikhtiar. Berarti ikhtiar yang kita lakukan itu untuk menjadi tawakal atau untuk merubah keadaan? Nah selesai sudah. Berarti semakin kita tawakal, semakin memikirkan hasil atau semakin tidak memikirkan hasil? Itu yang benar. Jadi pengurus silahkan saja buat kegiatan. Mau orang itu berubah tidak berubah bukan urusan kita. Silahkan bangun. Mau sumbangannya terwujud tidak terwujud bukan urusan kita. Tapi ketika Bapak Ibu bisa seperti itu pasti Allah wujudkan. Dibalik Pak cara berpikirnya. Jadi tetap menyampaikan gak ke anak Pak meskipun gak sesuai. Tetap, tapi ikhtiarnya bukan untuk merubah, untuk menjadi semakin tawakal kepada Allah. Tuh. Pasti di sini salahnya nih. Bapak Ibu biasanya ikhtiar itu untuk merubah keadaan. Maksud Allah Bapak Ibu nyuruh ikhtiar itu untuk merubah menjadi tawakal. Berarti semakin tawakal Bapak Ibu, semakin tidak memikirkan hasil. Berarti nanti Bapak Ibu di dalam menjalani ikhtiar kecewa atau tidak? Tidak, karena Bapak Ibu targetnya bukan hasil. Ya Bapak Ibu ikhtiar aja terus menerus jadinya. Jadi orang kecewa itu kalau saya simpulkan pasti dia tidak bertawakal kepada Allah atau kurang bertawakal kepada Allah. Sudah berapa tahun Bapak Ibu ikhtiar hanya fokus untuk merubah keadaan? Nah, makanya Bapak Ibu dipimpin masalah terus. Karena Bapak Ibu terjebaknya di sini. Padahal Allah nyuruh ikhtiar tuh Bapak Ibu buat supaya Bapak Ibu bertawakal kepada Allah. Makanya goalnya adalah bukan hasil, goalnya dicintai oleh Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Surat 3 ayat 159. Tadi saya sudah kupas ya. Mengerti ini? Baik, jadi manusia tidak bisa menentukan hasil, hanya Allah yang bisa menentukan hasil. Wajar kalau kita menyerahkan urusan hasil kepada Allah. Wajar kalau kita tidak ikut campur urusan hasil, urusan Allah. Banyak nggak makhluk-makhluk yang bertawakal Pak? Banyak, contoh cicak. Bapak Ibu pernah dengar lihat cicak? Cicak tuh makanannya apa? Nyamuk. Coba logikanya Pak, nyamuk kan bisa terbang ke sana ke sini ya. Cicak cuman merayap. Logikanya, kira-kira nyamuk tuh bisa makan cicak nggak? Cicak tuh bisa makan nyamuk nggak? Nggak bisa, dia cuman merayap ya. Nyamuk terbang ke sana ke sini. Alhamdulillah logika cicak tidak seperti Bapak dan Ibu. Kalau logika cicak seperti Bapak dan Ibu itu cicak bunuh diri semua Pak. Ya Allah bagaimana saya bisa makan ya? Kan begitu kan? Nyamuk terbang ke sana ke sini, saya cuman merayap. Logikanya kan nggak bisa makan kan Pak? Kenapa cicak tetap bisa makan nyamuk? Karena cicak bertawakal kepada Allah. Pokoknya saya merayap saja di dinding. Saya yakin pokoknya saya cuman ikhtiar, akhirnya Allah menggiring nyamuk ke mulut cicak. Itu maksudnya Pak. Bapak Ibu sama cicak lebih tinggi mana derajat tawakalnya? Hah? Loh kalau cicak bisa bertawakal kepada Allah seperti itu, kenapa Bapak Ibu masih khawatir terhadap menjalani kehidupan?
Ayo saya mau nanya, Bapak Ibu sama cicak tinggi mana derajatnya? Manusia kan? Berarti harusnya manusia tuh khawatir atau tidak harusnya dalam menjalani kehidupan? Tidak. Cicak saja bisa begitu yakinnya menjalani kehidupan. Dan sebenarnya kan gak masuk logikanya. Harusnya kalau cicak yang terbang, nyamuk yang merayap, bisa itu. Kan harusnya begitu kan? Tapi Allah buat perumpamaan seperti itu biar Bapak Ibu tuh berpikir gitu loh. Allah tuh maha berkuasa Pak, menggiring orang, membuat suatu kejadian itu mudah bagi Allah. Itu maksudnya. Yang kedua, coba saya kasih tahu lagi. Bapak Ibu tahu induk ayam? Induk ayam, ibunya ayam tuh. Ibunya ayam tuh kalau keluar itu sama anaknya tuh sama suaminya. Anaknya banyak lagi, ada 9, 10, betul gak? Kenapa dia tidak khawatir, gak punya tabungan, gak punya beras? Kenapa dia tetap keluar? Dia bertawakal kepada Allah Pak. Dia yakin dengan modal patuk dan ceker pun dia tetap bisa dapat rezeki. Lah ibu masih punya anak 2, suaminya juga diberi si induk ayam nggak ada, ibu masih punya suami, kenapa masih khawatir? Uang kuliah anak saya dari mana? Anak saya 4 Ustadz, anak saya 5. Allah cukupkan nggak harusnya? Cukupkan. Malu dong sama induk ayam Bu. Udah nggak punya suami, perginya sendiri terus, bareng-bareng banyak anak. Tapi dia pede. Dia tetap yakin kepada Allah. Nah, pembelajaran seperti inilah yang harusnya Bapak Ibu mulai, iya ya, ngapain kita khawatir? Ini contoh langsung ya. Ini prakteknya, contoh langsung. Saya ceritakan teman saya langsung, murid kedua dari guru saya. Saya tuh murid kesekian lah Pak. Guru saya kan punya murid banyak. Murid kedua dari guru saya. Kebetulan orangnya lugu polos, ya. Tahu bukan polos pakai baju tetap ya. Maksudnya tuh polos. Pikirannya tuh sederhana gitu. Nah, kebetulan dia itu kalau nggak salah tuh kerjanya itu tuh bengkel serabutan Pak. Tahu bengkel? Jadi dia nggak punya bengkel Pak. Dia cuman waktu itu kalau nggak salah di Senen atau Kenari ya. Cuman bengkel yang las ketok di jalan itu loh Pak. Nah, jadi pokoknya kalau ada mobil ya dia kerja. Kalau nggak ada ya nggak ada. Kan itu nggak tentu ya rezekinya ya. Nah, dia pusing. Terus akhirnya ketemulah guru saya. Terus guru saya nanya, Pak punya masalah nggak Pak Dwi? Ya pokoknya semua orang punya masalah, tapi dia pusing. Tapi saya bingung Pak, kalau kerja begini saja dulu ya, bagaimana saya nikah, bagaimana saya punya kontrakan, bayar kontrakan juga saya bingung nanti bagaimana, nanti anak bagaimana. Pokoknya dia pusing. Nah dulu nggak ada metode begini Pak. Dulu nggak ada, dulu cuma 3 metodenya tuh. Sabar, sholat, zikir dulu. Sekarang kan udah 7. Dulu nggak ada metode begini. Terus akhirnya guru saya tuh cuma menjelaskan ke muridnya itu gini. Mas Dwi, kata guru saya. Udah, bukan Mas Dwi ini ya. Nah. Bukan. Nah, guru saya tuh bilang, pokoknya sekarang nanti Mas Dwi seminggu ini, dikasih waktu seminggu sama guru saya. Pokoknya jalani hidup dengan sekarang seperti Mas Dwi lakukan. Mengeluh silahkan, pusing nanti bayar kontrakan bagaimana silahkan, pusing nanti bagaimana misalnya kalau nikah punya uang atau tidak, silahkan dengan kepusingan itu. Tapi tolong jalani seminggu ini aja ya. Nanti minggu depan datang lagi kepada saya, kata guru saya gitu. Baik Pak Guru. Jadi guru saya itu simpel Pak ngajarinya. Oke, dia seminggu tuh tetap kerja, tetap pusing, tetap khawatir Pak. Nah minggu berikutnya dia datang kepada guru saya lagi. Gimana Mas Dwi, sehat? Sehat. Sudah makan? Sudah. Gimana masih pusing? Iya Pak Guru gini-gini. Stop. Minggu ini Mas Dwi sudah dengan pusing datang ke saya tetap hidup. Kan tetap hidup pusing juga. Benar gak? Nah tolong minggu kedua nanti tetap kerja biasa. Tapi sekarang dablek. Tahu dablek gak Pak? Gak mikir. Pokoknya kerja mau mati mau bayar kontrakan terserah. Bisa bayar bisa tidak, mau kawin atau tidak kawin terserah. Tapi dablek tapi tetap kerja. Nanti datang lagi ke saya. Oh baik Pak Guru. Kan orang yang polos. Pergi lagi dia kerja. Nah minggu berikutnya dia datang. Pak Guru saya sudah menjalankan. Gimana? Dia mau cerita. Stop. Sekarang Mas Dwi tetap makan gak? Tetap. Tetap hidup gak? Tetap. Nah coba Mas Dwi sekarang belajar. Minggu pertama Mas Dwi dengan kekhawatirannya, khawatir tetap hidup. Ya. Minggu kedua dablek tetap hidup. Sekarang Mas Dwi pilih minggu ketiga. Khawatir tetap hidup atau dablek tetap hidup. Dia kira-kira pilih yang mana Pak?
Sudah sama-sama tetap hidup kok. Ngerti nggak Bapak ini? Sekarang saya kasih pilihan kepada Bapak Ibu. Mau khawatir tetap hidup, tenang pun tetap hidup. Kira-kira pilih yang mana? Atau mau latihan dulu, seminggu khawatir, seminggu dablek? Sudahlah Bapak Ibu, rezeki itu sebenarnya sudah dijamin oleh Allah. Yang penting Bapak Ibu jalani dengan keyakinan kepada Allah. Praktek 7 ilmu mungkin sekarang yang saya sampaikan. Praktek iman, sabar, sholat, ikhlas, tawakal dengan benar. Saksikan, perhatikan bagaimana nanti Allah akan menolong dalam setiap kekurangan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya simpel kok Bapak Ibu. Toh Bapak Ibu mau khawatir dengan pusing pun dengan kerumitannya masing-masing, tetap menjalani hidup kan? Tenang pun tetap menjalani hidup kan? Logikanya kalau orang yang sehat Pak, orang yang sehat pikirannya, harusnya khawatir menjalani hidup atau tenang menjalani hidup? Ya sudah, kenapa pilih yang khawatir? Loh Bapak Ibu sudah dewasa semua loh ini. Loh saya takutnya Bapak Ibu khawatir dari ABG dulu sampai tua tetap hidup begitu loh. Akhirnya pas tua iya ya, saya udah pensiun pun tetap hidup lah, ngapain dikhawatirkan? Loh akhirnya dia benar-benar praktek Pak. Mas Dwi ini praktek. Nah ada satu cerita setelah dia mempraktekkan iya ya, loh khawatir mau bingung dengan pusing pun tetap saya menjalani hidup dan tetap hidup juga. Tenang dablek pun tetap hidup. Nah akhirnya Allah nguji Pak, biasanya kalau sudah tahu ilmunya. Pas ada satu kejadian, duit dia tuh cuman 20 ribunya lagi, 20 ribunya lagi. Nah tiba-tiba Allah izinkan ada orang pemulung yang datang. Logika dia, kalau dia kasih 20 ribu ini ke pemulung, dia makan nggak? Nggak. Nah ini kan pelajarannya. Padahal secara akal, wah kalau saya kasih nanti saya nggak makan gitu kan. Nah tapi dia nekat, kita lihat saja. Kalau saya ngasih 20 ribu ini ke pemulung, saya tuh bakal mati atau enggak. Dia begitu pikirannya. Kan Allah jamin sebenarnya. Nah akhirnya dia tetap kasih Pak. Meskipun cuma 20 ribu lagi. Padahal itu kan menurut dia hidup dia untuk makan. Apa yang terjadi? Nggak berselang lama Pak, 2 jam 3 jam. Kan dia bengkel ya. Tiba-tiba ada ibu banyak kempes minta ganti ban. Kira-kira itu pekerjaan ringan atau mudah buat yang bengkel? Nah, ringan atau sulit? Ringan ya. Nah apa yang terjadi? Setelah diberesin ganti bannya, ibu itu ngasih 50 ribu. Ya gitu aja. Ternyata mudah Pak bagi Allah. Kenapa? Karena janji Allah, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Kenapa tidak dipraktekkan? Kenapa Bapak Ibu tidak mempraktekkan ayat ini? Coba Bapak Ibu punya uang tinggal 100 ribu nih. Tiba-tiba temannya butuh buat beli obat anaknya. Tapi Bapak Ibu juga cuma punya 100 ribu. Dikasih atau mikir-mikir? Ayo Pak Bu praktekkan Bu. Buktikan ayat-ayat Al-Quran ini. Allah bisa memberi rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Enggak, saya yakin, udah saya kasih aja. Apakah ketika Bapak Ibu bersedekah nanti Bapak Ibu akan mati? Enggak ada ceritanya. Jadi hidup itu jangan khawatir Pak. Selama kita berbuat baik di jalan Allah, selama kita benar-benar menjalankan perintah Allah dengan benar, maka Bapak Ibu gak usah khawatir di dalam menjalani hidup. Apalagi Bapak Ibu niatnya bertawakal kepada Allah, pasti Allah cukupkan. Tuh. Mohon maaf ya, biar Bapak Ibu tuh Al-Quran tuh menjadi keyakinan. Seperti Bapak Ibu hakul yakin gula itu manis. Kenapa tidak hakul yakin bahwa Al-Quran itu pasti benar dan terbukti? Itu maksudnya Pak. Ya, mengerti Bapak Ibu ini? Oke, terakhir saya akan mengupas bagaimana supaya kita tidak berkhawatir ria. Ya, kan Bapak Ibu senangnya khawatir ketimbang tenang. Gini, Bapak Ibu tahu cabai nggak? Cabai itu rasanya apa? Pedas. Nah, saya mau buat analogi ini ya. Ada 3 poin nanti. Misalnya mohon maaf, ya, makan cabenya minggu kemarin, sekarang masih pedas. Ada nggak kira-kira? Huah, kenapa Pak Oke minggu kemarin saya makan cabai? Ada nggak? Kalau ada orang seperti itu, kira-kira lucu atau wajar? Benar ya? Benar. Oke, sekarang kondisi yang kedua. Makan cabenya minggu depan. Pedasnya sekarang, kira-kira ada nggak? Wah, kenapa Pak Oke? Minggu depan saya mau makan cabai. Ada nggak yang begitu? Kalau ada lucu sekali ya. Baik, yang terakhir yang benar Pak. Makan cabenya sekarang, pedasnya sekarang.
Tapi kalau ditambah gula, ditambah tomat, ditambah terasi, kira-kira jadi pedas atau jadi enak? Nah, berarti kan tergantung olahnya kan, Pak? Betul? Nah, sekarang saya masukkan ke dalam teori kehidupan. Ya, pedas itu saya identikan dengan kejadian tidak enak. Ya, dimaki-makinya minggu kemarin. Masih ada nggak hari ini yang sakit hatinya? Lucu atau wajar? Nah, siapa yang pengen jadi orang lucu? Loh, Pak, pedas sama sakit hati kan beda, kata siapa? Rasa itu diolah di otak kiri belakang, Mbak. Sebenarnya sama saja. Mau pedas, mau sakit hati itu cuma ngolah rasa aja, Pak. Tapi ada nggak dimaki-makinya minggu kemarin sekarang masih sakit hati? Nah, terus izin Allahnya di mana? Ngerti ini Bapak Ibu nih? Berarti jangan jadi orang lucu ya sekarang ya. Oke, yang kedua. Bapak Ibu anak kuliahnya baru 10 tahun kemudian. Anaknya masih SD, kuliahnya 10 tahun kemudian. Tapi khawatirnya dari sekarang ada nggak? Lucu atau wajar? Loh, khawatir. Kenapa? Saya takut nanti 10 tahun lagi anak saya nggak kuliah. Kalau nanti pas 10 tahun kemudian tiba-tiba dapat beasiswa, rugi nggak 10 tahun dari sekarang? Udahlah Bapak Ibu, jangan jadi orang lucu. Toh ke depan juga kita nggak tahu kok. Dan Allah sudah berjanji menjamin setiap rizki manusia. Itu sudah dijamin Allah. Jadi ada nggak anak kuliahnya nanti 10 tahun kemudian, khawatirnya dari sekarang ada nggak? Berarti Bapak Ibu menjalani itu lucu atau wajar? Lucu. Ayo ya, jangan jadi orang lucu ya. Loh, yang benar apa Ustadz? Yang benar itu adalah kejadiannya hari ini. Misalnya mohon maaf, Bapak Ibu dimaki-maki hari ini. Kira-kira biasanya sakit hati atau menerima? Nah, tapi kalau kejadian dimaki-maki itu ditambah izin Allah, ditambah bahwa ini adalah sarana untuk masuk surga, dapat pahala tanpa hisab. Kira-kira maki-maki itu jadi sakit hati atau kita butuhkan? Itu namanya khalifatullah, Pak. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu marah-marah itu, Bapak Ibu lihat, oh ini izin Allah ya. Kalau Allah mengizinkan pasti benar. Meskipun saya nggak tahu benarnya di mana, tapi ini pasti yang terbaik. Allah memberi kejadian sesuai takarannya. Ingin kita masuk surga. Kira-kira jadi maki-makinya itu membuat sakit hati atau membuat bahagia? Dan ingat, doa orang yang terzolimi itu langsung dikabulkan. Berarti pas dimaki-maki itu, nah sebagai sarana untuk doa kita dikabulkan atau sebagai masalah? Sudah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin jadi orang wajar, mulailah mengolah. Setiap kejadian itu bukan dilihat kejadiannya saja Bapak Ibu, tapi di situ ada izin Allah. Di situ ada maha baiknya Allah. Di situ Allah menginginkan agar doa kita dikabulkan. Itu maksudnya. Jadi selama ini tuh Bapak Ibu tuh orang lucu, orang wajar. Dimaki-makinya tahun kemarin, sakit hatinya sampai sekarang. Kan ini aneh Bapak Ibu. Anak mau kuliah 10 tahun kemudian, khawatirnya dari sekarang. Ini kan aneh juga. Berarti selama ini tuh Bapak Ibu digiring setan agar selalu berpikir tentang hasil. Sudah berapa tahun Bapak Ibu digiring begitu? Aduh, jelas Bapak Ibu ini? Ya, baik. Sudah 6:30, silakan. Ada pertanyaan, dibuka sesi pertanyaan. Oh, langsung. Baik. Pak Miftah mau melanjutkan? Baik. Bapak-bapak yang lucu tetap sabar. Kita belajar supaya jadi orang yang wajar. Yang butuh kelucuan, butuh wajar, tetap standby di sini ya. Silakan. Bapak silakan.
Pak, Ya. itu dulu tuh, yang belakang dulu, Bapak itu dulu. Ya. Bapak itu baru yang ini, baru ya, silakan. Yang wajar. Baik, Silakan. terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa kita ini hidup adalah keinginan Allah. Betul, betul. Tapi dalam hidup ini juga kita ada pilihan. Jadi dilakukan apa tidak dilakukan Ya. dan sebagainya. Ya. Satu contoh, misalnya kita punya anak tapi tidak dididik sehingga dia tidak mau sholat. Baik. Lalu dia punya cita-cita untuk sekolah tinggi tapi tidak dijalankan sehingga hidupnya sulit karena tidak sekolah. Ya. Lalu ada orang butuh dana. Nah itu lalu dia pinjam online, gitu, pinjaman online sehingga dia sulit untuk melakukan pembayaran. Nah atas kejadian-kejadian ini apakah itu suatu keinginan Allah? Bagus. Mohon penjelasan. Terima kasih. Bagus. Terima kasih. Baik, mari kita lihat ya surat 34 ayat 21. 34 ayat 21. Nanti saya buka dua surat, Pak. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, Ya. melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepadanya, kepada adanya akhirat, dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Baik. Dan Tuhanmu maha memelihara segala sesuatu. Baik, pertanyaan saya, Allah mengizinkan iblis itu supaya apa, Pak? Di ayat ini. Agar Allah tahu mana yang benar-benar yakin kepada Allah, mana yang tidak yakin kepada Allah. Menurut Bapak, pinjaman online itu suatu keyakinan kepada Allah atau tidak? Nah, karena kalau Bapak Ibu benar-benar mengikuti jalan Allah, pasti Bapak Ibu tetap hanya ikhtiar maksimal dan yakin pasti Allah akan mencukupi. Itu Pak kata kuncinya. Ngerti nggak Pak? Yang kedua, sebagai orang tua kita wajib nggak menyampaikan tetap kepada anak kita Pak? Wajib. Berarti kalau Bapak Ibu tidak menyampaikan salah atau benar? Tapi tugas kita hanya menyampaikan, bukan untuk merubah anak tersebut. Karena urusan merubah urusan siapa? 11, 42, 43. Perhatikan Pak. Surat 11, 42, 43. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Terus? Dan Nuh memanggil anaknya ketika dia anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Nuh manggil Kanan nggak Pak? Manggil. Tapi Nuh hanya menyampaikan atau memaksa Kanan untuk mengikutinya. Selevel Nabi Nuh saja. Hanya berikhtiar untuk menyampaikan. Jelas Pak? Jadi tugas kita wajib nggak tetap menyampaikan Pak? Wajib. Tapi kembali lagi nanti kepada ketetapan Allah. Apakah Allah mau memberi petunjuk kepada dia atau tidak? Itu kan urusan Allah. Terus lanjut Pak, coba. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Terus? Dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Tuh, Nabi Nuh udah menyampaikan kan? Terus lanjut. Dan anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindari aku dari air bah. Tuh. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang maha penyayang. Nabi Nuh tapi sudah berikhtiar nggak? Berarti dia nanti disalahkan sama Allah nggak? Tidak, wong dia sudah ikhtiar. 16 ayat 93, silakan Pak. 16 ayat 93. Perhatikan. Jadi Bapak Ibu tetap wajib menyampaikan, Pak. Dan jika Allah menghendaki, niscaya dia menjadikan kamu satu umat saja. Terus? Tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. yang penting Bapak Ibu sudah menyampaikan. Yang penting Bapak Ibu sudah mendidik. Urusan nanti dia sesuai atau tidak sesuai, soleh tidak soleh, kita kembalikan kepada Allah Pak. Jadi bukan diam ya Pak ya. Ikhtiar itu wajib, tapi pilihannya di Bapak Ibu. Mau mengikuti di jalan yang lurus, jalan Allah, atau di jalan yang sesat. Ngerti Pak maksudnya Pak? Loh kan sudah, yang penting sudah menyampaikan. Kan yang penting sudah menyampaikan. Yang menjadi menyesal itu kalau Bapak tidak menyampaikan. Itu yang salah. Kan yang penting Bapak sudah menyampaikan. Ya Allah, saya sudah ikhtiar, saya coba mendidik. Tapi kan masalah petunjuk itu kan kembali kepada Allah Pak.
Berubah tidak berubah itu hasil atau bukan? Hasil itu urusan siapa? Allah. Selesai. Ya, silakan. Oh, instruktur ya. Mohon maaf, Nah. karena instruktur, supaya yang saya berikan itu berhasil, Ya, saya pakai sedikit penekanan. ya. Gampangnya aja seperti marah, Heeh. seperti memaki-maki. Ya. Tapi kalau nggak digituin, Heeh. banyak murid taruna Baik. itu nggak bisa. Jadi apa itu dibolehkan atau tidak? Makasih Pak Ustadz. Baik, cara penyampaian itu kan bisa lembut, bisa tegas. Jadi mungkin bukan marah Pak, tegas Pak. Kalau marah itu sikap kita tidak suka terhadap sesuatu. Tapi kalau tegas itu memang niat kita baik kan begitu kan? Dan ingin supaya dia menjadi apa yang kita inginkan kan betul kan? Jadi mungkin yang Bapak sampaikan tegas sebenarnya. Beda ya? Tegas. Ya. Tambah lagi Pak. Jadi di sini mohon maaf ya saya sedikit dialog. Ya. Sehingga murid saya atau taruna saya itu ada yang berpendapat begini, itu tuh killer, Oh ya. itu tuh terlalu ketat. Keras, betul. Jadi sehingga dia nggak terima, Ya. sehingga sampai akhirnya ketemu setelah tua, dalam artian setelah sama-sama Ya. di lapangan kan kita kerjanya bareng. Betul. Dia sampaikan, saya bilang kalau lu nggak gua gituin, lu nggak kayak gini aku gitu. Ya. Karena udah jadi teman, jadi pakai lu dan gue. Ya, gitu. ya, ya. Jadi ini yang barusan saya berpikir saya dulu bener pas salah ya. Baik. Karena seolah-olah marah bagi orang lain. Sekali lagi seolah saya maki-maki bagi orang lain. Baik. Padahal maksud saya adalah kalau nggak digituin lu tuh emang pekok gitu loh. Ya. Mohon maaf Pak Ustadz. Pekok. Assalamualaikum. Opo pekok. Sebenarnya kan Allah itu melihat dari niatnya kan Pak. Melihat dari niatnya. Apakah Bapak mengurus anak itu, mendidik anak itu berdasarkan kebencian, atau memang Bapak ingin supaya dia jadi baik? Kan sebenarnya itu niatnya. Dan hasilnya kalau memang niat kita tulus, biasanya dia tetap tidak dendam nantinya. Malah menyadari iya ya, kalau dulu Bapak mungkin gak galak kepada saya, mungkin saya tidak jadi seperti ini. Kan begitu sebenarnya. Ya, jadi semua itu yang tahu tuh niat hati kita masing-masing. Tapi ingat ya, tegas boleh nggak? Boleh. Orang Rasul aja tegas kan seperti itu kan Pak? Ngerti ya Bapak Ibu ya? Semua dilihat dari niat dan tujuannya. Paham? Baik. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Baik, harap tenang supaya kita tidak lucu terus seumur hidup. Jadi tidak ngobrol, mendengarkan supaya jangan sampai kita tidak tahu Silakan, apa yang disampaikan. silakan. Yang baju yang Bapak ini dulu, yang depan dulu, silakan. Tanya Ustadz, Ya. mungkin kita di sini sepakat semua ingin masuk surga Ya. bersama-sama keluarga kita, Ya. anak istri kita. Ya. Sedangkan tadi kan kita disuruh ikhtiar, Betul. menyampaikan yang baik Ya. kepada anak dan istri Ya. kita. Terus rasanya berdosa kita, misalnya katakanlah kita sebagai orang yang soleh, sedangkan anak kita ya katakanlah tidak ngikutin kita atau istri kita gitu. Ya. Rasanya kok anak kita sebagai bahan atau untuk kita masuk surga gitu. Ya. Sedangkan kita merasakan sekarang nih anak kita atau istri kita tidak masuk surga dibilang gitu. Baik. Makasih, Ustaz. Atau gini aja lah, bagaimana caranya supaya kita masuk surga bersama kan gitu kan Pak? Betul, betul Pak. 13 ayat 22-23, silakan. 13 ayat 22-23. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, Orang yang sabar, yang dia lakukan hanya mengharap ridho Allah, tidak ada yang lain. Terus melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, terus secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik. baik, kita lihat kesudahannya itu apa Pak? 2-3-nya, silakan Pak, pelan-pelan. Yaitu surga-surga Aden. Baik, dia mendapatkan surga-surga di Aden. Terus Mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang soleh. Dari mana? dari nenek moyangnya, Nenek moyangnya dibawa, pasangan-pasangannya, suami istrinya dibawa, dan anak cucunya. anak cucunya dibawa Pak. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Dan mereka pilih semua pintu surga yang mana?
Tapi kalau kita apa? Sabar. Berarti kalau Bapak sabar bisa membawa yang lain nggak Pak? Bisa. Sudah. Berarti ketika anak menjengkelkan, istri menjengkelkan, fokus pada yang menjengkelkan atau semua atas izin Allah? Sudah. Bapak Ibu ridho nggak dengan apa yang Allah tetapkan saat itu? Ketika ridho, bawa semua Pak. Oh. Baik. Silakan Pak Safei. Ya. Langsung ke pertanyaan ya Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Kita sudah memahami bahwa definisi tawakal adalah berikhtiar maksimal. Betul. Dan menyerahkan hasil kepada Allah SWT. Betul. Tapi Allah SWT dan Rasulnya telah menjelaskan juga bahwa berikhtiar ini harus sesuai dengan tuntutan Allah SWT. Nah, betul, tawakal kan sesuai tuntunan. Harus tuntut, maksudnya begini, ikhtiarnya itu harus dengan cara-cara Allah. Betul. Dengan cara-cara Rasul. Betul. Ya, jadi kalau misalkan mau negara ini selamat misalkan Ya. maka harus mengikuti cara-cara Islam. Betul. Ya, betul nggak Pak Ustaz? Ya. Nah, dengan menegakkan syariat Islam ya harus dengan cara Islam, harus menegakkan Al-Quran secara sepenuh hati. Ya. Jadi mohon penjelasan Pak Ustaz, ikhtiar-ikhtiar apa yang dicontohkan oleh Allah dan Rasul? Kan kita hanya suruh ikhtiar. Ikhtiar kan harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Rasul sudah menentukan ikhtiarnya ini. Kalau kamu kesulitan ekonomi, jangan ikhtiarnya jangan pinjam ojol, jangan melalui pinjol, kan ada. Bagaimana untuk menegakkan masyarakat ini bisa masuk surga? Ya ada tuntunan dari Allah SWT dan Rasul. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, saya mau nanya, kalau Bapak kesel, keinginan Bapak tidak terwujud, tawakal atau tidak? Tidak. Halo? Enggak, pertanyaan saya. Tawakal itu, kita harus benar-benar sadar bahwa itu adalah urusan Allah. Kadang-kadang secara tidak sadar kita akhirnya memaksakan keinginan kita kan Pak, dengan kesal, dengan emosi, betul nggak? Padahal ikhtiar itu wajib nggak? Wajib, tapi niatnya supaya kita bertawakal kepada Allah. Pertanyaan saya, tawakal itu perintah Allah atau bukan? Berarti perintah Allah tuh kita tuh berpikir hasil atau hanya di proses ikhtiarnya? Nah, ketika Bapak jengkel itu tidak terwujud. Nggak misal kan karena ikhtiarnya itu ada dua Pak versinya. Kalau orang semakin bertawakal ya dia ikhtiar saja. Loh betul. Nah sekarang saya mau nanya, yang menjadi masalah itu semua pasti ikhtiarnya berdasarkan Allah dan Rasulnya. Yang jadi pertanyaan satu, jengkel dan tidaknya. Apakah Bapak selama ini kesal, jengkel, atau tetap hanya ikhtiar menjalankan perintah Allah? Nggak anggap ikhtiar itu sudah sama. Nah tapi saya mau nanya, ikhtiar itu semua orang pasti mengikuti Al-Quran. Misalnya contoh, apa yang Bapak inginkan misalnya negara khilafah. Apa ikhtiar yang kita bisa lakukan dengan kondisi kita saat ini? Apa? Ya hanya bisa berdakwah kan? Hanya bisa menyampaikan kan? Tapi ketika itu belum terwujud, saya mau nanya nih, ketika itu belum terwujud, apakah Bapak marah? Nah, hanya berikhtiar. Berarti ada masalah nggak kalau begitu? Tidak. Kita bisa merubah orang nggak Pak? Nah, berarti hanya menyampaikan. Berarti ketika orang belum berubah, Bapak marah nggak? Ya sudah selesai, masalahnya di mana? Semoga kita diberikan ketawakalan Pak Safei. Kita doakan Pak Safei tetap ikhtiar, tetap berjuang. Hasilnya diserahkan Allah Pak. Kami juga ingin negara khilafah. Tanya semua, mau nggak negara khilafah? Kita nggak bisa Pak. Ikhtiar. Mudah-mudahan tawakal. Saya takutnya gini, saya takutnya secara tidak sadar ya, Bapak akhirnya jengkel, kenapa sih orang-orang tuh nggak mau begitu? Bukan begitu. Atas izin Allah nggak? Lah, makanya saya bilang, kita niat ikhtiar tuh mau apa? Apakah memang murni hanya menjalankan perintah Allah atau memaksakan keinginan kita untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan? Itu salah Pak. Insya Allah sudah cukup jelas. Silakan Pak Hermen. Pak Hermen dulu. Saya yang moderatornya. Gantian. Tadi Pak Hermen sudah, baru ke Mas Bayu. Maaf Mas Bayu. Silakan Pak Hermen kepada pertanyaannya langsung. Silakan. Bagus.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Ya. semuanya ini pembelajaran bagi kita semua. Baik. Kembali, kalau khilaf atau salah mohon dimaafkan. Mohon tenang ya. Penyesalan tadi 35, 12 atau 10. Ya. Nah, informasi yang diberikan Allah dalam Al-Quran tadi, berarti itu sebelum Rasulullah SAW diangkat jadi Rasul. Yang mana Pak? Penyesalan manusia Oke. yang diungkapkan tadi 35, 12 atau 10 tadi. 32, 12 sama 14, 44. Ya. Nah. Nah, itu informasi yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran tersebut berarti sebelum Rasulullah. Al-Quran itu setelah Rasul atau sebelum Pak? Al-Quran. Al-Quran sebelum setelah Rasulullah. Nah berarti ayat itu pas Rasul ada atau tidak? Sebelum. Pertanyaannya, peristiwa tersebut terjadi berarti sebelum Rasulullah diangkat jadi Rasul. Kalau menurut persepsi saya. Oke, nggak apa-apa. Terus. Nah, yang menjadi pertanyaan, penyesalan itu oleh sesama makhluk kita manusia, periodisasinya itu pada zaman Rasul siapa? Oke. Gini. Timbul pertanyaan demikian kenapa? Karena secara ammah kalau kita sadari semuanya udah Islam kan? Ya. Nah, tinggal metode dan cara yang diberikan oleh Allah yang berbeda-beda. Oke. Nah, penyesalan tersebut kembali lagi, kalau memang dia belum masuk kepada jangankan inti tawakal, mungkin iman aja belum. Mohon pencerahan. Baik, bagus. Sekarang pertanyaan saya, ayat tersebut itu untuk orang yang sudah mati atau yang masih hidup? Peringatan ayat tersebut, oke, saya ulang ya, peringatan ayat tersebut kan nanti akan banyak orang mati menyesal, kan begitu kan? Karena dia tidak maksimal di dalam menjalani kehidupannya. Pertanyaan saya, ayat ini tuh peringatan untuk orang yang mati atau yang masih hidup? Kalau orang mati ya telat dong Pak. Ngerti gak ini Bapak Ibu? Makanya ayat ini dibuat oleh Allah adalah peringatan kepada orang yang masih hidup. Ingat loh nanti, pelajaran loh. Banyak nanti tuh orang mati tuh menyesal. Kenapa orang mati banyak menyesal? Saya mau bertanya nih kuncinya. Berarti orang mati menyesal itu di dalam hidupnya merasa benar atau sudah benar? Merasa benar Pak. Contoh, Bapak Ibu punya masalah ingin cepat selesai. Itu tuh benar atau salah? Mati menyesal. Hati-hati Pak. Kita berikhtiar supaya bisa menentukan hasil. Padahal berikhtiar itu supaya bertakwa kepada Allah. Kira-kira kalau Bapak Ibu selama ini pikirannya berikhtiar hanya untuk menyelesaikan masalah, merasa benar atau benar? Mati menyesal. Itu maksudnya Pak. Jadi ayat yang disampaikan Allah itu adalah supaya Bapak Ibu saat menjalani hidup itu awas jangan merasa benar. Berarti kalau tidak ingin merasa benar harus mau nggak mendengar omongan orang lain? Harus. Mohon maaf Pak, kayaknya Bapak tuh terlalu nggak bisa. Saya udah begini dari dulu, mati menyesal yang itu. Nah iya dong, hati-hati. Karena kalau merasa benar itu takutnya seperti ini. 7 ayat 12, silakan. Jadi ini untuk orang yang masih hidup Pak. Kalau udah mati ya telat, ngapain dikasih peringatan nggak bisa balik lagi? Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Terus? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, saya mau nanya nih, yang menstandarisasi api lebih baik dari tanah itu siapa? Allah atau iblis sendiri? Berarti Bapak sering gak buat standar buat dirinya sendiri? Saya sudah sholat, saya sudah soleh, sudah sabar. Itu kira-kira tuh yang menstandar Allah atau diri sendiri? Sama nggak dengan ini? Mati, menyesal atau bahagia? Hati-hati Pak. Jadi ayat ini untuk orang yang masih hidup. Peringatan Allah bilang, hei manusia, kamu jangan kaget. Nanti setelah mati itu banyak orang menyesal. Minta dikembalikan ke dunia. Karena selama hidupnya selalu merasa benar. Bukan benar loh Pak, merasa benar. Jelas ya Pak ya? Jadi itu untuk orang yang masih hidup Pak.
Baik. Mas Silakan. Bayu, silakan. Ya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Udah dulu Pak. Maaf Pak, karena udah disebutkan nama saya. Jadi itu hak saya Pak. Ustadz mohon izin bertanya. Ya. Selama ini memang yang tadi disampaikan Ustadz, kita baru menyadari bahwa kita ini memang orang-orang yang lucu tanpa diinginkan oleh diri kita. Ya, silakan. Dengan izin Allah semua itu terjadi Ustadz, cuman kita ingin berubah. Ya. Bagaimana orang-orang lucu ini menjadi orang-orang yang memahami Baik. bahwa kelucuan ini sebenarnya akan menjadi bahan tertawan kita ketika kita nanti di akhirat. Ya, betul. Bahwa kita tidak pernah menerima takdir yang Allah sudah tetapkan. Betul. Contoh, ketika kita tersakiti Ya. oleh orang lain, Ya. padahal kita ingin menjaga supaya kita tidak menyakiti perasaan orang lain. Ustaz. Baik. Tapi orang lain kadang tidak terpikir hati kita disakiti oleh dia. Gitu. Baik. Pertanyaannya, bagaimana ketika kita sudah merasakan hal tersebut, tapi tadi Ustadz bilang rasa pedasnya itu belum hilang-hilang Ustadz. Masih sakit hati ya? Ya, Oke. mohon disampaikan kepada kami semua Ya. agar kami tidak menjadi orang-orang yang lucu lagi Ustadz. Baik. Syukran Ustadz. 13 ayat 20. Silakan. Surat 13 ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kalau Bapak Ibu mendapat kejadian, lalu Bapak Ibu tidak melihat itu atas izin Allah, pasti akan sakit hati yang tadi Bapak bilang. Nah, makanya saya bilang, pas pelajaran pertama yang saya sampaikan di metode sabar, apa yang harus dilakukan? Merubah mindset, melatih diri Bapak Ibu, agar nanti ketika ada kejadian-kejadian ke depan, Bapak Ibu tuh malah langsung fokus, ini izin Allah, ini izin Allah. Dan ini memang perlu latihan Pak. Nah, ketika Bapak Ibu mulai sudah terbiasa seperti itu, maka hati Bapak Ibu akan menjadi tenang. Ya, maka Allah akan mengangkat segala penyakit yang ada di dalam hati kita. 94 1-3. Lihat Pak, nanti Allah akan angkat itu. Jadi bukan kita yang menghilangkan ya Pak ya, bukan. Nanti Allah yang akan angkat setelah kita mulai merubah diri kita. Silakan. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Siapa yang melapangkan? Bukan kemampuan Nabi Muhammad untuk bisa menghilangkan kan? Terus? Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Siapa yang menurunkan beban hati kita? Allah juga. Terus? Yang memberatkan punggungmu. Jadi setelah Bapak Ibu berusaha untuk zikrullah, selalu mengingat Allah atas segala kejadian yang menimpa kita, maka lambat laun Allah akan angkat Pak. Rasa sakit hati, rasa dendam, rasa kekhawatiran, Allah akan angkat dan Allah akan rubah itu. Ya, ngerti Bapak Yuni? Sampai pada titik apa? 48 ayat 4, silakan. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah begitu, nanti tenang aja. Allah yang akan merubah, bukan kita yang akan berusaha untuk menghilangkan, bukan. 48 ayat 4. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang mukmin. Nanti Bapak Ibu akan selalu diturunkan ketenangan. Sampai apa? Untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Baik. Kalau Bapak Ibu nanti akan berusaha Allah turunkan ketenangan, kejadian Allah turunkan ketenangan, kan akan begitu terus ya. Sampai kapan? 89, 27 sampai 30. Jadi goalnya memang di situ Pak nantinya. Jadi memang harus berlatih. Ya sudah, nanti lama-lama akan dihilangkan kok. Tenang aja, Bapak Ibu nggak usah pusing. Aduh suka sama si gelisah, nggak usah. Jalani aja terus. Wahai jiwa yang tenang. Nah, nanti goalnya di sini Pak. Terus? Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Terus? Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, jadi goalnya itu pokoknya Bapak Ibu ikhtiar. Baik, ini sudah atas izin Allah. Ini Allah sudah menghendaki. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Pokoknya Bapak Ibu tugasnya pas kejadian itu ridho atau tidak. Karena pertanyaan saya, kejadian bisa ditolak nggak? Tapi pilihannya Bapak Ibu tuh mau menerima dengan ikhlas atau dengan tidak ikhlas. Karena itu pilihan kita. Kalau ikhlas, Allah turunkan ketenangan. Kalau tidak ikhlas, terjebak dengan kejadian, setan menggiring Bapak Ibu sampai dendam, benci dan lain-lain. Ya, itu mengotori kita Bapak Ibu. Bahkan terakhir ayatnya, ya sebenarnya Bapak Ibu tuh hidup di dunia diberikan kejadian-kejadian enak tidak enak tuh untuk ini. 91
9 dan 10. Silakan. Surat As-Sam 91 ya, ayat 9 dan ayat 10. Lihat nih, Bapak Ibu akan jadi rugi kalau selama ini begini. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Baik, beruntung orang yang membersihkan hatinya dari masalah sakit hati, iri dengki, hilangkan itu. Terus? Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Nah, bagaimana cara mengotor hati, gampang atau sulit? Gampang kalau mengotori hati. Mensucikan hati ini yang agak sulit. Makanya harus ada metodologi. Ya, yaitu bertawakal, bersabar, ikhlas kepada Allah, beriman kepada Allah, sholat khusyuk, itu tuh metodologi untuk membersihkan hati kita. Supaya apa, Pak? Hati kita dibersihkan supaya apa? 70, 56, 77 sampai 79. 56 ini kuncinya, 70 sampai 77 sampai 79. Surat Al-Waqiah 77 sampai 79. 56 Surat 56 77 sampai 79. Sampai kalau kita hatinya bersih itu sampai begini. Disentuh oleh apa? Silakan. 77 sampai 79 ya. Surat Al-Waqiah 56 77 sampai 79. Itulah hidangan untuk mereka pada hari 77 56 surat Al-Waqiah 77. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara di Lauhul Mahfuz. Ini Al-Quran yang dibaca atau yang ruh cahayanya di Lauhul Mahfuz? Ruh Al-Qurannya ya. Lihat, perhatikan terus. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Nah, jadi ketika Bapak Ibu membersihkan hati, maka nanti Bapak Ibu akan disentuh oleh ruhnya Al-Quran. Untuk apa sih Bapak Ibu ruh Al-Quran itu? 42 ayat 52. Jadi Bapak Ibu harusnya fokus aja lah, bersihkan hati kita. Ya, mikirin keadaan gak akan selesai-selesai, Pak. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh Al-Quran. Nabi Muhammad itu dikasih Al-Qurannya atau ruh Al-Qurannya? Ruhnya. Terus? Dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Nabi Muhammad tahu atau tidak awalnya? Tidak tahu. Tidak tahu, tapi karena disentuh ruh Al-Quran, cahaya Al-Quran akhirnya jadi tahu atau tidak? Jadi. Tahu. Terus? Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Baik, jadi langkah Bapak Ibu adalah sekarang membersihkan hati, ya, mentuluskan hati kita, mengikhlaskan hati kita di dalam menjalani kehidupan. Apapun kejadian, ketetapan Allah pada saat apapun nanti, Bapak Ibu harus ridho, harus ikhlas terhadap ketetapan itu. Supaya apa? Supaya Allah mulai memberikan ketenangan. Kalau sudah ketenangan, Allah mulai bersihkan. Untuk apa? Sebagai bahan-bahan nanti ketika Bapak Ibu akan disentuh oleh nur Al-Quran. Kan yang paling berharga itu, Pak, di dalam menjalani kehidupan, Pak. Jadi kejadian itu sebenarnya untuk membuat kita semakin pusing terhadap kejadiannya, atau untuk membersihkan jiwa kita. Selesai sudah. Semakin bersih cahayanya, semakin bersih jiwa kita, insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Insya Allah kerenyit-kerenyit di dahi ini nanti, nih kerenyit-kerenyit itu hilang, Mbak. Dengan tersentuhnya nur Al-Quran. Seperti lihat kaca ya, kaca itu kan disentuh oleh cahaya matahari ya, kan terang kan? Kalau yang nggak kesentuh kan gelap gini kan? Bapak Ibu ingin hatinya terang atau gelap? Ya sudah selesai. Jadikan sarana, jadikan kejadian-kejadian yang menimpa kita itu untuk membersihkan hati kita. Kalau dimaki-makinya minggu kemarin sekarang masih sakit hati, itu kira-kira hatinya terang atau gelap? Nah, banyak nggak yang begitu? Ya sudah selesai. Masya Allah. Silakan. Baik Ustadz. Ya. Sudah jam 7. Oh iya betul tidak. Ada satu hadiah Ustadz, nanti mungkin bisa sampaikan. Silakan Ustadz bisa memberikan pertanyaan. Baik. Angkat tangan dulu ya Pak ya. Silakan. Ya. Baik, surat dan ayat berapa?
Yang menjelaskan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Pak Lili dulu. Pak Lili duluan. Silakan Pak Lili. Silakan Pak Lili. 65 ayat. Salah. Ulangi, jangan ayatnya itu lagi. Ganti tat. Beda. Biar seru. Baik. Kita pertanyaannya lain lagi. Pertanyaan lain lagi, nggak boleh. Udah nyontek bisa. Baik, surat dan ayat berapa yang menyatakan bahwa orang bertawakal itu tidak bisa digoda oleh setan? Ya, Pak ini yang baju putih, silakan. 3159. Salah. Ya Pak Yanto. Iya, 16 ya, berapa? 9? Ya, Masya Allah. Wah, menyimak ternyata ya. Ini dikasih hadiah sholat khusyuk. Keajaiban untuk sholat. Alhamdulillah Pak Yanto sudah sehat kembali. Setelah sakit hampir isoman hampir 10 hari. Oh 10 hari? Iya beliau Alhamdulillah bisa sehat kembali. Baik Ustadz, silakan kita akhiri, mungkin ada pesan terakhir untuk kita di sini. Baik Bapak Ibu, ya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu renungkan, hidup ini kan singkat ya Bapak Ibu ya. Ilmu banyak. Ilmu yang Bapak Ibu banyak dan Bapak Ibu pelajari. Tapi menurut saya sekarang saran saya adalah silakan Bapak Ibu belajar ilmu, silahkan. Tapi belajarnya ilmu yang mudah dan benar. Yang dipraktekkan hasilnya bahagia dunia dan akhirat. Karena kalau Bapak Ibu menyisir semua kajian, menyisir banyak ilmu pun, sampai Bapak Ibu pelajari sampai mati pun tidak akan selesai ya. Jadi marilah sekarang kita akan fokus, ilmu tetap berjalan. Tapi Bapak Ibu sekarang sudah arahnya fokus mempraktekkan. Supaya apa? Supaya muncullah timbul namanya keyakinan-keyakinan. Semakin hari itu semakin meningkat keyakinan kita kepada Allah, atau namanya hakul yakin. Ya, jadi fungsinya belajar ilmu itu, fungsinya kita belajar Al-Quran dan hadis itu adalah semakin hari harusnya Bapak Ibu semakin yakin kepada Allah. Efeknya dari semakin yakin adalah pasti bahagia di dalam menjalani kehidupan. Baik, mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung Bapak Ibu ya. Ini dimaafkan Bapak Ibu sekalian. Maafkan. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu ya. Nanti mungkin kalau memang pengen kajian hari Ahad, insya Allah saya cancel di Mojokerto ini ke besok. Oh besok Ahad. Besok itu cancel saya. Jadi silakan aja. Kalau misalnya tidak mengganggu jadwal yang sudah ada ya. Ya. Nanti kan katanya minta request hari Ahad. Nah nanti mudah-mudahan saya insya Allah mungkin Ahad ini nggak jadi di Mojokerto. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu terima kasih. Mohon maaf lahir batin sekali lagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, Bapak Khilafah mohon maaf saya. Ya sama-sama Pak semua ya. Pokoknya semangat terus ya Pak ya. Jangan pernah putus asa. Selama Bapak beribadah kepada Allah itu tetap akan dinilai oleh Allah. Baik. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Kita telah selesai mengikuti kajian Ustadz Oke.